Kami sakit di almarhum Bupati dibebaskan dari sana. Jadi begini guys, AS itu melaporkan Doktif karena AS merasa tersinggung atas tulisan Doktif atau konten Doktif yang disitu menulis bahwa Fix bukan dokter, just tipper. Ya, jadi di situ beliau tersinggung dengan sebutan bahwa dia bukan dokter. Nah, yang Doktif tekankan, apakah seorang dokter boleh melakukan just tipper? Jadi jelas sejak digital dia adalah seorang just tipper, ya. Dan mungkinkah jika Doktif membuka kebenaran itu bisa dikenakan dengan pencemaran nama baik, Bang Caca? Setuju. Ya. Jadi bisa kita kaitkan dengan pencemaran nama baik. Jadi begini, jika memang Doktif ini membuka suatu kebenaran dan untuk kepentingan publik, maka pencemaran nama baik itu akan gugur dengan sendirinya. Demi hukum. Jadi jangan juga ngotot, kenapa aku nggak naik. Klien Anda itu memang just tipper. Ya, itu sudah ada jejak digitalnya, itu fakta. Jadi Anda pun harus menerima kenyataan bahwa klien Anda adalah just tipper. Dan seorang dokter tidak boleh melakukan just tipper. Gitu, itulah makanya. Jadi nanti kan juga proses. Kalau gue sih cuma mau bilang ini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau deket ya. Habis lo ambil duitnya, terus lo diterakin malu. Gitu ya, kurang lebih begitu lah ya. Tapi kan di shock nggak sih dengan laporan ini gitu? Biasa aja, nggak shock lah biasa. Dia shock, dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa deket sih? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket. Tapi maunya nge-review. Kamu laporannya katanya lapor pemerasan nih dari pihak kami. Siapa yang diperas? Siapa? Lapor lah. Dia ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporan. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Kita Mirzani meres gitu. Jadi gini, Karena Doktif ngomong. supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah ya, bukan saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tengah waktu 1 tahun dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu nih? Niki bisa ceritakan itu tahun kali perpanjang lagi. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi rame selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang dia kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu. Habis itu ketemu terus gitu. Kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana? Ada unsur seperti itu. Kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang saya nggak tahu nih angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini. Gue gak habis pikir ya gimana orang-orang masih mendukung si dokter yang udah tahu-taunya salah gitu ya. Dan lu selalu bilang hasil labnya manipulatif. Itu artinya kerja BPOM menurut lu juga bisa dibayar gitu ya. Si Doktif menyuarakan adanya produk yang tidak baik atau berbahaya bahannya, itu hasil dari edaran si BPOM. Artinya ada hasil lab yang jelas dan legal, bukan manipulatif. Lu paham sampai sini? Dan lu juga selalu komen dan mendukung dokter itu dengan akun private. Come on, kalau mau bersuara itu akunnya dibuka gitu ya. Dan selalu pendukung si dokter itu bilang, oh kalian buzzer dibayar sama Nikita Mirzani dan tim. Gue pertegas sampai hari ini, kan Nikita Mirzani dan timnya tidak pernah membayar kita. Tapi kita sebagai masyarakat yang sadar, punya akal, ingin selamat dari skincare yang bahannya tidak bagus gitu ya, bahan yang berbahaya. Makanya kita speak up, bukan karena Nikita Mirzani membayar kita. Lu paham sampai sini ya? Lu paham, lu pakai akal lu. Nih, nggak ada BPOM manipulatif atau mau dibayar dengan hasil lab. Ini maksud lu apa? Berarti setelah Kayoke ditahan di Pabes apa gimana nih? Oh iya, itu benar. Kayak
tahun ini nih bener-bener tuh Masya Allah banget ya, semua orang-orang jahat di hidup aku tuh kok bisa mendapatkan balasannya. Triggernya apa sih? Mungkin Kak, akhirnya kemarin melaporkan lagi di Februari lalu. Ya sebetulnya aku melaporkan itu udah lama ya, dan aku tuh bukan satu laporan, aku pun ada laporan di Tangsel. Ada 2 laporan buat saudara Yoga. Ya kita lihat aja nanti kelanjutannya bagaimana, karena ini pasti berlanjut ke sidang ya. Delik Kakak datang ya kayak ke Tangsel yang kemarin kakak bikin laporan ya, itu pencemaran nama baik dan teror itu juga dilakukan oleh itu. Itu kan kamu tahu Dan, kan, nah itu berkaitan dengan aku ngecek laporan aku terhadap Yoga dan terhadap aku punya 2 laporan di Tangsel. Satunya laporan aku pencemaran nama baik memang kalau yang di Tangsel, dan dugaan teror ya di kantor aku. Ada 2 laporan, tapi untuk teror aku tak menuduh Yoga ya, karena kan dalam apa lidik. Tapi kalau yang pencemaran sekarang nama baik itu ke dia juga Kak. Ya kalau itu mah nggak usah kalian tanya lah. Kalian kan setiap hari selama 4 tahun, hampir 5 tahun ini, sampai dari tadinya aku bener-bener nggak tahu mau ngapain, kena mental sudah aku lewatin. Sudah saking terlalu kejinya ya dia setiap hari tanpa henti loh. Tanpa henti menghina aku selama 4 sampai 5 tahun ini, dan aku nggak kenal dia. paling yang diingat sampai membuat sampai terserang psikolog, mungkin psikis yang Anak-anak ya, anak-anak. anak-anak aku tuh dibully banget, harus disuruh tes DNA. Nanti Niki ditahan loh. Apa tanggapannya? Buat perempuan kuat seperti Niki, sepertinya itu semangat. Jadi semangat terus ya Niki. Gak apa-apa dong, yang penting buat kalian para netizen Indonesia, jangan pernah lupakan 3 kasus korupsi terbesar di Indonesia: Pertamina, Antam, LPEI. Itu juga jangan lupain, kawal terus sampai masuk jeruji besi. Jangan yang kecil-kecil aja yang diurusin, yang gede-gedean dong harus banding, jangan runcingnya tuh ke bawah, jangan kayak gitu Indonesia. Tolong ya, tolong. Capek loh aku ngeliatnya. Ya buat Niki, you a strong woman, so keep shining. Keep fight. Tenang aja Niki, kalau lo benar mah insya Allah dalam pertolongan, oke? Rosman Arif Nasution mendadak memberi dukungan kepada Nikita Mirzani, padahal sang artis adalah seterunya dalam kasus asusila anak di bawah umur yang menjerat kliennya, Fadel Bajideh. Dukungan tersebut diungkapkan Rosman setelah Niki ditahan atas dugaan pemerasan senilai 4 miliar rupiah, pengancaman, dan tindak pencucian uang yang dilaporkan bos skincare Reza Gladys. Pengacara berdarah Batak itu bahkan menyatakan niatnya untuk menjenguk Nikita Mirzani di tahanan dan menawarkan bantuannya. Lalu apa yang membuat Rosman berbalik arah dan memberikan bantuan atau dukungan pada seterunya itu? Ternyata ini yang peralasan Rosman mendukung Nikita Mirzani dalam kasus Reza Gladys. Rosman mengaku iba melihat kondisi Nikita Mirzani. Baru saja akur dengan anaknya Laura Mezani, kini dia terlibat kasus hukum yang membuatnya harus masuk tahanan dan berpisah dengan anak-anaknya. Rasa iba Rosman Arif Nasution semakin besar ketika dia tahu orang-orang yang dianggap sahabat oleh Niki berjalan menjauhinya. Sekarang di mana Dr. Oki? Mana teman-teman yang selama ini memuji dia? Enggak ada kan? Ujarnya saat ditemui di Kebagusan, Jakarta Selatan pada Rabu 12 Maret 2025. Alasan Rosman mendukung Nikita selanjutnya adalah karena dia tak pernah menganggap sang artis sebagai musuh, meski mereka sempat beberapa kali cekcok yang berujung pada laporan polisi. Kalian harus tahu, saya berbeda pendapat dengan Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya Fahmi Bahmid, tapi bukan berarti permusuhan kami hanya berjalan berdasarkan peristiwa hukum, ungkapnya lagi. Rosman menegaskan dukungannya terhadap Nikita Mirzani merupakan niat tulus untuk membantu. Dia tidak peduli meski ibu 3 anak itu pernah melayangkan benjemen ke keningnya hingga berdarah. Enggak masalah, saya akan tetap datang ke penyidik nanti dan minta agar diperiksa nama-nama terkait. Nanti saya akan bawa surat resmi ke penyidik agar masalah ini bisa diusut tuntas berdasarkan data yang saya punya, ungkapnya. Selain itu, alasan Rosman mendukung Nikita Mirzani adalah karena dia merasa ada yang janggal dari proses hukum yang telah dijalani sang aktris. Terlebih, Rosman menilai penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka dan ditahan berjalan begitu sangat cepat. Pasti adalah yang mendukung para mafia skincare ini. Saya kira ini harus dibuka secara terang-terangan. Saya ingin membuka rangkaian peristiwa ini demi industri kecantikan tanah air, tuturnya lagi.